warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Falhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa alihi wa man ittaba hadiyah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Jamaah Idul Adha, Bapak, Ibu, kaula muda, remaja, putra putri, hamba Allah terkasih. Inilah saat yang tepat, hari yang terbaik untuk kita berupaya sungguh-sungguh menyibak arti hakiki dan makna hakikat dalam gema takbir sejak semalam. Gerak solat barusan kita tunaikan, dan gelaran kurban yang segera kita persembahkan kepada Allah dan kita bagikan kepada sekalian hamba Allah. Menurut Quran surah Al-Hajj ayat 37 yang terbaca barusan, simpul hakiki momentum Idul Adha dengan takbir, solat dan kurbannya adalah segitiga 3T: ta'zim, tauhid dan takwa. Apa hakikat takbir? Takbir adalah ta'zimullah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ketika kita bertakbir, setan datang menghampiri dan menggelincirkan kita, alih-alih membesarkan Allah, malah tak jarang kita membesarkan kepala sendiri. Alih-alih meninggikan Allah karena setan, kita malah menjadi tinggi hati. Alih-alih kita tawadu, merasa rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama makhluk, kita malah merasa pongah, merasa angkuh, membusungkan dada kita sendiri. Apa buktinya? Kalau sedang bertakbir, kita merasa ucapan takbir kita paling fasih, paling sesuai nahwus shorof, paling sesuai sunnah, paling benar tajwidnya, maka merasa paling, itulah kesombongan. Apalagi kalau sedang bertakbir kita merasa paling soleh, itu adalah kesombongan terselubung yang sering tidak kita sadar. Maka hakikat takbir kita jaga, mengagungkan Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan merendahkan hati kita di hadapan sesama makhluk Allah. Maka hakikat takbir adalah tadarruh dan tawadu. Lalu apa hakikat solat yang baru kita tunaikan? Ada pertanyaan menarik. Mengapa
salat diawali dengan takbir? Allahu Akbar, takbiratul ihram, mengharamkan segala kegiatan selain kegiatan salat. Termasuk mengharamkan kesombongan dari diri kita, mengharamkan perilaku-perilaku buruk dari diri kita, mengharamkan kekejian dan kemungkaran dari diri kita. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Itulah hakikat salat sebagai pilar agama. Ketika kita berhasil menegakkan salat, maka agama tegak dalam dada kita. Tetapi harus salat dengan makna hakikatnya, yaitu sekurang-kurangnya tanha anil fahsya wal munkar. Dan salat itu adalah bentuk tadarru dan tawadhu kita kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang bersombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau meminta kepada kami, tidak mau berdoa, merasa tidak butuh dengan pertolongan kami, akan masuk menghuni neraka secara hina dina. Ini adalah bentuk kesombongan yang paling senyap, yang paling sering tidak kita sadari. Kita merasa kalau kita tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, itu baik-baik saja. Padahal itu adalah sebentuk kesombongan, sifat sejati setan yang menjadi alasan mengapa setan menghuni kerak neraka. Dan orang-orang pengikut setan dengan segala kesombongannya juga penghuni neraka secara hina dina. Mungkin ada waktunya kita merasa tidak perlu minta kepada Allah karena dompet kita tebal. Kita merasa tidak perlu berdoa kepada Allah karena kita merasa sedang sehat walafiat, jag-jag waringkas. Mungkin kita merasa tidak perlu meminta kepada Allah karena jabatan kita, tahta kita sedang tinggi. Ketahuilah, itulah godaan setan, kesombongan yang tidak kita rasakan. Silahkan evaluasi diri masing-masing. Apakah kita sering tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah? Padahal itu adalah sebentuk kesombongan. Dan apa hakikat kurban? Ada koneksi kuat antara takbir, ada koneksi kuat antara takbir, salat, dan kurban. Ayat yang tadi dibaca, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha. Yang Allah terima itu bukan daging, bukan darah yang kita sembelih. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Ketakwaan kalianlah yang membuat Bapak Ibu kaula muda berkenan menyembelih hewan kurban dan berbagi dengan sesama. Ketakwaan itulah yang Allah terima. Bukan dagingnya, bukan darahnya. Ibnu Katsir menjelaskan, ayataqabbalullahu dzalika wa yajzi alaihi. Allah menerima kurban kita dan memberikan pahala kurban kita kalau dasarnya adalah ketakwaan.
Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Allah itu tidak memerhatikan rupa kalian, harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah menilik hati kalian dan aktivitas kalian. Maka takwa yang Allah terima dari kurban yang kita persembahkan. Hadis lain berbunyi, "Innas shadaqata taqa'u fi yadir rahman qabla an taqa'a fi yadis sa'il." Sedekah yang kita keluarkan itu lebih dulu sampai kepada Allah yang Maha Kasih sebelum sedekah itu terterimakan oleh fakir miskin yang kita beri. Belum sampai sedekahnya kepada mustahiknya, itu sudah Allah catat amal itu dengan pahalanya. Bagaimana dengan berkurban? Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardh. Darah hewan kurban akan sampai sangat cepat di sisi Allah, di suatu tempat di sisi Allah, sebelum darah itu mengenai bumi, mengenai tanah yang di atas itu disembelih hewan kurban kita. Begitu cepat, sepersekian detik ketakwaan kita diterima oleh Allah kalau betul-betul kita menyembelihnya secara ikhlas berdasarkan ketakwaan kita. As-Sa'di mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa ayat ini mendorong kita untuk ikhlas di dalam berkurban. Wa ayyakuna al-qasdu wajhullahi wahdah. Tujuan kita berkurban tiada lain adalah keridhaan Allah. La fakhran wala riya'an. Bukan bangga, bukan riya. Wala sum'atan. Bukan ingin tenar terdengar. Wala mujarrada 'adatin. Bukan sekedar adat kebiasaan guyub. Dan begitulah semua ibadah kita harusnya berada pada puncak keikhlasan sebagai inti ketakwaan kita. Wa basyiril muhsinin. Ujung ayat ini, wa basyiril muhsinin. Muhammad, sebarkan kabar gembira, sampaikan kabar gembira kepada penindak kebaikan, pelaku kebaikan. Siapa pelaku kebaikan itu? Ihsan dalam pengertian sebagai rukun agama yang ketiga, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ibadah kurban dan semua ibadah kita lakukan seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak mampu melihat Allah karena memang kita tidak bisa melihat Allah, maka sedarilah, yakinilah Allah sangat melihat kita. Maka ketika kita merasa dilihat oleh Allah, tidak mungkin kita melakukan ibadah termasuk kurban secara tidak ikhlas. Pasti semata-mata karena Allah. Dan orang yang melakukan termasuk yang muhsin dalam ujung ayat ini adalah semua yang melakukan berbagai kebaikan, berbagai macam kebaikan, min naf'i malin, mungkin manfaat harta, au ilmin, mungkin kebaikan berbagi ilmu, au jahid, mungkin melakukan kebaikan buat rakyat melalui jabatan, au nushin, atau dengan nasihat, tausiah, ceramah, au amrin bima'ruf, au nahyin 'anil munkar, au kalimatin thayyibatin, atau sekedar satu kata yang indah, senyum simpul yang indah, itu adalah sedekah
yang dilakukan oleh kaum muhsinin. Dan kita jaga apa sih tujuan kurban kita. Tahqiqu taqwal qulub, untuk menyatakan ketakwaan hati kita. Wa ta'zimu 'allamil ghuyub, untuk mengagungkan Allah yang Maha mengetahui yang gaib-gaib. Wa tauhiduhu subhanahu, dan untuk mengesahkan Allah yang Maha Suci. Ini inti kurban kita. Tahqiqu taqwal qulub wa ta'zimu 'allamil ghuyub wa tauhiduhu subhanahu. Allah mendorong kita berkurban bukan karena ingin dagingnya, bukan karena ingin apa-apa. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan pemberian kita. Kitalah yang membutuhkan berkurban untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dari itu, berkurban adalah menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu ceritanya dan kita hidupkan sunnahnya. Suatu hari Rasul bergumam, khulafai rahimahumullah, mereka adalah para penerusku yang dikasihi Allah. Manhum ya Rasulullah, tanya para sahabat. Alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha an-nas. Penerusku, pelanjutku, generasi penerusku adalah mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya ke sekalian manusia. Inilah sunnah para nabi. Inilah kebiasaan yang baik yang harus kita makmurkan bumi dengan sunnah-sunnah itu. Maka itu adalah pewaris Nabi, itu adalah penerus Nabi. Dan yang terakhir, tentu saja berkurban adalah berbagi. Tausi'ah ala nafsi wa ahli baitihi, sekurang-kurangnya kita berbagi untuk keluarga dekat kita sendiri. Tausi'ah ala al-asdiqa wal aqarib wal jiran, lebih luas lagi kita berbagi dengan teman-teman dekat, dengan kerabat dan tetangga dekat. Dan lebih luas lagi tausi'ah 'alal fuqara wal mahawij wa igna'un lahum 'anis su'al fi hadzal yaum, sekurang-kurangnya berbagi kaum fakir miskin, kaum berkebutuhan dan kaum yang memang membutuhkan. Kalau kita merasa tidak membutuhkan, kita tidak usah mendekati daging kurban. Daging kurban itu kita bagikan kepada yang mereka in needs, mereka yang membutuhkan. Al-mahawij. Agar apa? Agar mereka tidak merangsek ke lampu merah, perempatan, atau ke tempat-tempat keramaian untuk meminta-minta. Karena meminta-minta itu hukumnya haram. Dan Rasul menegaskan suatu hari, heran, masih ada saja orang yang mau minta-minta sampai dia nanti ketemu Allah, walaysa fi wajhihi mus'atu lahmin, sampai di wajahnya tidak ada secuil daging pun, karena sepanjang alam mahsyar dia cakar-cakar wajahnya sampai habis ketika ketemu dengan penghisaban Allah. Tanda orang yang tidak punya rasa malu mengemis dan meminta-minta, hukumnya haram. Kita punya tanggung jawab agar menahan laju para pengemis dengan memberikan sedekah, dengan memberikan berbagai yang kita punya, dengan berbagi. Inilah simbol kurban, untuk berbagi. Setiap muslim hendaknya menjaga baik-baik arti hakiki dan makna hakikat takbir
salat dan kurban dalam momentum Idul Adha. Seyogianya setiap kita bersemangat untuk menghidupkan sunnah Rasul. Dan ayat berikutnya setelah 37, ayat 38 surah Al-Hajj menjanjikan Bapak, Ibu, kaula muda semua akan mendapatkan perlindungan Allah, pembelaan Allah, selagi Bapak Ibu bisa menangkap makna hakiki dari takbir, salat dan kurban. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa alihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Ya Allah yang Maha Agung, ampunkan segala bentuk kepongahan kami. Tak jarang kami bertakbir, tapi senyatanya kami sekadar membesarkan kepala sendiri, membusungkan dada sendiri, meninggikan hati sendiri. Ya Allah, kami yakin rahmat dan maghfirah-Mu mengatasi dosa-dosa adigung adiguna kami. Ya Allah yang Maha Adil, salat, kurban, hidup dan mati kami semata-mata ikhlas karena Engkau ya Allah. Hindarkan kami dari segala keji dan munkar. Beri kami kemampuan berbagi, beramar ma'ruf nahi munkar. Kami ingin mewujud sebagai khairu ummah, umat terbaik yang menikmati dan merayakan serba hidangan yang tersaji dari langit-Mu. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kuatkan kami ya Rabb, kuatkan kami ya Rabb secara iman, ilmu dan amal. Kiranya kami hadir sebagai umat terbaik, umat yang solid, kohesif dalam kemajuan ilmu pengetahuan, kesejahteraan ekonomi dan kerukunan harmoni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.